Seharusnya kita banyak-banyak bersyukur sebab kita masih diberi kesehatan untuk merasakan kesibukan, masih diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan, karena di luar sana ada banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, yang harus bekerja keras demi bisa bersekolah. Jadi, jangan menyerah, mari perbanyak usaha dan doa. Harus lebih bersemangat menjadikan diri bermanfaat. Nah sekarang, yuk kita mulai belajar. Materi kali ini adalah matriks yang akan disampaikan oleh Septiana Komalasari, Resta Meldatia, Dewi Oktaviana, dan Sel Oktaviani dari kelompok 1 Matematika SMA, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan diagram alir dari bab matriks. Materi pertama yaitu tentang konsep matriks dan jenis-jenis matriks yang akan disampaikan oleh saya, Sela Oktaviani. Membangun konsep matriks. Coba kamu perhatikan susunan benda-benda di sekitar kamu. Sebagai contoh, susunan buku di meja, susunan buku di lemari, posisi siswa berbaris di lapangan, susunan keramik, dan lain-lain. Tentu kamu dapat melihat susunan tersebut dapat berupa pola baris atau kolom, bukan? Bentuk susunan berupa baris dan kolom akan melahirkan konsep matriks yang akan kita pelajari. Sebagai contoh lainnya adalah susunan angka dalam bentuk tabel. Pada tabel terdapat baris atau kolom. Banyak baris atau kolom bergantung pada ukuran tabel tersebut. Dan ini sudah merupakan gambaran dari sebuah matriks. Untuk lebih memahami konsep matriks, yuk kita cermati permasalahan-permasalahan berikut ini. Diketahui harga tiket masuk suatu museum sebagai berikut. Pada hari Minggu atau hari libur, untuk anak-anak dikenakan tarif Rp5.000 dan pada hari biasa Rp3.000. Sedangkan untuk dewasa pada hari Minggu sebesar Rp15.000 dan hari biasa sebesar Rp10.000. Data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel sebagai berikut: Rp5.000, Rp3.000, Rp15.000, dan Rp10.000. Bentuk penulisan tersebut menunjukkan terdapat 2 baris dan 2 kolom. Masalah selanjutnya yaitu seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Dari Bandung ke Semarang sejauh 367 km, dari Semarang ke Yogyakarta sejauh 115 km, dan dari Bandung ke Yogyakarta sejauh 428 km. Lalu pertanyaannya, dapatkah kamu membuat susunan jarak antara kota tujuan wisata tersebut? Jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung, kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Alternatif penyelesaiannya yaitu wisatawan akan memulai perjalanannya dari Bandung ke kota-kota wisata di Pulau Jawa, sehingga apabila dituliskan ke dalam bentuk tabel akan seperti sebagai berikut. Jadi dari Bandung ke Bandung sejauh 0 km, dari Bandung ke Semarang sejauh 367 km, dari Bandung ke Yogyakarta sejauh 428 km, dari Semarang ke Bandung sejauh 367 km, dari Semarang ke Semarang sejauh 0 km, dari Semarang ke Yogyakarta sejauh 115 km, dari Yogyakarta ke Bandung sejauh 428 km, dari Yogyakarta ke Semarang sejauh 115 km, dan dari Yogyakarta ke Yogyakarta sejauh 0 km. Berdasarkan tampilan tabel tersebut, dapat dilihat jarak antar kota tujuan wisata dengan cara membaca data dari baris ke kolom. Susunan tersebut dapat juga dituliskan sebagai berikut, yaitu dengan tanda kurung siku. Pada yang pertama, baris pertama kita tuliskan 0, 367, 428,
pada baris kedua 367, 0, 115, dan pada baris ketiga 428, 115, dan 0. Susunan jarak antar kota di Pulau Jawa ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, jadi berdasarkan pemahaman konsep dan penyelesaian masalah-masalah yang telah kita lakukan, didapatkan di definisi bahwa matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry, yaitu setiap anggota dalam matriks tersebut. Entry suatu matriks dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil seperti A, B, C, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Sedangkan kolom menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah deretan unsur yang ditata secara vertikal di dalam beberapa jenis kerangka kerja seperti deret sel kontinu yang berlaku dari atas ke bawah di dalam lembar sebar. Dan baris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu deret, leret, banjar, dan jajar. Masalah yang selanjutnya, manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entrynya. Alternatif penyelesaian. Gambar di atas mendeskripsikan susunan barang-barang pada rak supermarket yang terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Bentuk matriks dari susunan barang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks A pada baris pertama berisikan 10, 20, 14, baris kedua berisikan 18, 12, 8, dan pada baris ketiga yaitu 22, 6, dan 17. Sedangkan apabila dibaca dengan berdasarkan kolom, maka pada kolom 1 yaitu 10, 18, 22, pada kolom kedua 20, 12, dan 6, dan pada kolom ketiga 14, 8, dan 17. Misalkan pada matriks A di atas, entry-entrynya dinyatakan dengan A, dan umumnya entry-entry dari suatu matriks diberi tanda indeks, misalnya AIJ, yang artinya entry dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom J. Maka koleksi susu yang terdapat pada baris ke-1, kolom ke-1 dapat dinyatakan A11 sama dengan 10. Koleksi barang yang terdapat pada baris kedua dan kolom ketiga adalah koleksi deterjen yang dinyatakan pula dengan A23 yaitu 8. Dan selanjutnya entry matriks A dapat dinyatakan dengan A11 sama dengan 10, A12 sama dengan 20, A13 sama dengan 14, A21 sama dengan 18, A22 sama dengan 12, A23 sama dengan 8, A31 sama dengan 22, A32 sama dengan 6, dan A33 sama dengan 17. Maka entry A dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks A dengan ukuran 3x3 sama dengan kurung siku A11, A12, A13 pada baris pertama, A21, A22, A23 pada baris kedua, A31, A32, dan A33 pada baris ketiga. Atau jika ingin dibaca dengan urutan kolom, maka A11, A21, A31 pada kolom 1, A12, A22, A32 pada kolom kedua, dan A13, A23, A33 pada kolom ketiga. Secara induktif, entry matriks di atas dapat dibentuk menjadi matriks A dengan ukuran M dikali N sama dengan A11, A12, A13, titik-titik sampai pada A1N. 1 menunjukkan pada baris ke-1,
Lalu untuk kolomnya A11, A21, A31 sampai seterusnya AM1. 1 menunjukkan pada kolom ke-1, sedangkan M merupakan baris. Sehingga arti dari AIJ yaitu entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 titik-titik sampai ke M dan J sama dengan 1, 2, 3 titik-titik sampai ke N. Sedangkan M dikali N yaitu menyatakan urdu matriks A dengan M adalah banyaknya baris dan N banyaknya kolom matriks A. Nah, sekarang mari kita lanjut ke contoh. Teguh merupakan siswa kelas 9 SMA Pancabudi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berurut. Ningrum berumur 20 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih, maka dia mampu mengkreasikan susunan matriks yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Susunannya berdasarkan urutan umur dalam keluarga Teguh. Dalam alternatif penyelesaiannya terdapat 2 macam susunan. Alternatif susunan ke-1 dengan T ukuran dengan matriks T berukuran 2 dikali 3. Pada baris ke-1 yaitu 46, 43, dan 22. Pada baris kedua yaitu 19, 14, dan 12. Matriks T 2 kali 3 maksudnya adalah matriks persegi panjang dengan berordo 2 dikali 3. Sedangkan untuk alternatif susunan 2 yaitu matriks T dengan ukuran 3 dikali 2. Pada baris pertama yaitu 46, 43, pada baris kedua 22, 19, pada baris ketiga 14 dan 12. Matriks T dengan ordo 3 dikali 2 adalah matriks persegi panjang berordo 3 kali 2. Setelah memahami konsep matriks, mari sekarang kita mengenal jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 dikali N, dengan N artinya banyak kolom pada matriks tersebut. Misalnya matriks T 1 dikali 2 sama dengan 46, 43. Matriks ini merupakan matriks baris berordo 1 dikali 2 yang mempresentasikan umur orang tua Teguh. Selanjutnya ada matriks T 1 dikali 4 sama dengan buka kurung siku 22, 19, 14, 12. Tutup kurung. Matriks ini merupakan matriks berordo 1 dikali 4 yang mempresentasikan umur Teguh dan saudaranya. Yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Matriks kolom berordo M dikali 1 dengan M banyak baris pada matriks tersebut. Untuk memahaminya, perhatikan matriks kolom berikut ini. Matriks T dengan ukuran 3 dikali 1 sama dengan buka kurung siku 43, 22, 19 disusun berdasarkan kolom. Maka matriks ini merupakan matriks kolom berordo 3 dikali 1 yang mempresentasikan umur semua wanita pada keluarga Teguh. Selanjutnya yaitu ada matriks T dengan ukuran 5 dikali 1 dengan entry-entrynya yaitu 46, 43, 22, 19, 12. Matriks ini disusun berdasarkan kolom, maka matriks kolom berordo 5 dikali 1 ini merupakan matriks yang mempresentasikan umur kedua orang tua Teguh dan saudaranya. Yang ketiga,
Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M dikali N. Misalnya ada matriks T 2 dikali 3 dengan entry-entry pada baris pertamanya yaitu 46, 43, 22. Entry-entry pada baris kedua yaitu 19, 14, 12. Matriks ini merupakan matriks persegi panjang berordo 2 kali 3 yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh. Selanjutnya yaitu ada matriks T dengan ukuran 3 dikali 2 dengan entry-entry pada baris pertama yaitu 46, 43, entry-entry pada baris kedua yaitu 22, 19, dan entry-entry pada baris ketiga yaitu 14 dan 12. Matriks ini merupakan matriks persegi panjang berordo 3 dikali 2 yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks ini memiliki ordo N dikali N. Contohnya, matriks T dengan ukuran 2 kali 2. Maka pada entry baris pertamanya yaitu 46, 43, baris keduanya berisikan entry 22, 19. Matriks ini merupakan matriks persegi berordo 2 kali 2 yang mempresentasikan umur orang tua Teguh dan kedua kakaknya. Selanjutnya, pada matriks persegi terdapat diagonal samping dan diagonal utama. Untuk lebih memahami apa itu diagonal samping dan diagonal utama, maka perhatikan matriks H dengan ordo 4 kali 4 berikut ini. Jadi, diagonal utama suatu matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Sedangkan diagonal samping matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Yang kelima, matriks segitiga. Mari perhatikan matriks F berordo 4 dikali 4. Terdapat pola susunan pada suatu matriks persegi, misalnya pada matriks F berikut ini. Atau jika polanya seperti berikut ini. Matriks persegi yang berpola seperti F dan G disebut matriks segitiga. Jadi, matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo N dikali N dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Itu matriks diagonal. Dengan memperhatikan konsep pada matriks segitiga di samping, jika kita cermati kombinasi pola tersebut pada suatu matriks persegi seperti matriks berikut ini, ada matriks A, B, dan C yang pada kesemua entry-entrynya kecuali pada diagonal utama bernilai 0. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0 disebut matriks diagonal. Jadi, tidak akan masalah untuk matriks B dengan salah satunya yaitu pada diagonal utamanya entry-nya 0. Matriks identitas. Mari kita cermati kembali matriks persegi dengan pola seperti matriks berikut ini. Matriks T dengan ordo 2 dikali 2. Cermatilah pola susunan angka 1 dan 0 pada matriks di atas. Jika pola tersebut terdapat suatu matriks persegi, yaitu semua entry diagonal utama semua bernilai positif 1, maka matriks ini disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas dinotasikan sebagai I berordo N dikali N. Yang terakhir yaitu matriks 0. Jika entry suatu matriks semuanya bernilai 0 seperti berikut ini, matriks T dengan ordo 2 dikali 2
atau matriks T dengan urdo 3 dikali 2 dan matriks T dengan urdo 1 dikali 3 yang kesemua entry-entrynya bernilai 0, maka matriks itu disebut dengan matriks 0. Sekarang kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Perhatikan untuk matriks berikut ini. Yang A yaitu ada 3, 5, 7, 9 sama dengan 3, 5, 7, 9. Sedangkan untuk matriks B yaitu 3, 4 ditambah 1, 7, 9 sama dengan akar 9, 5, 7, dan 3 kuadrat. Kedua matriks pada contoh A dan B adalah sama. Mengapa demikian? Ini karena entry pada A11 pada matriks B pada matriks di soal B itu adalah 3 sama dengan akar 9 dan nilai dari akar 9 adalah 3. Jadi 3 sama dengan 3. Selanjutnya pada entry 1, 2 pada soal B adalah sama karena 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan untuk entry 22 yaitu 9 sama dengan 3 kuadrat. Nilai dari 3 kuadrat adalah 9. 9 sama dengan 9. Lalu bagaimana untuk matriks berikut ini? Ada matriks yang entry-entrynya 4, 9, 5, 8 dan matriks yang entry-entrynya 4, 5, 9, 8 serta matriks dengan entry-entrynya 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 6 dan matriks dengan entry-entrynya 0, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 0. Nah, tentu kita dapat melihat bahwa pada matriks yang pertama semua entry-entrynya yang seletak bernilai sama. Sedangkan pada yang kedua tidak bernilai sama. Jadi berdasarkan contoh yang telah kita amati, didapatkan definisi bahwa matriks A dan matriks B dikatakan A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama urdo matriks A sama dengan urdo matriks B dan yang kedua setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Misalnya AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui apa itu matriks dan jenis-jenisnya. Lalu, terbesitkah pertanyaan tentang siapakah penemu matriks? Ternyata matriks ditemukan oleh Arthur Cayley. Arthur Cayley adalah seorang matematikawan asal Inggris yang membantu mendirikan The British School of Pure Mathematics. Dia paling terkenal untuk mengembangkan aljabar matriks dan non-Euclidean serta n-dimensional geometri. Cayley lahir di Richmond, Inggris pada 16 Agustus 1821 dari pasangan Henry Cayley dan Maria Antonia Doughty. Dan Cayley meninggal pada 26 Oktober 1895.